Cerita berlanjut, setelah Wang Dao dibuat tidak bisa bergerak oleh aura misterius yang berasal dari token kayu yang berada di saku Hua Qingyuan. Menyaksikan kejadian itu, dengan ekspresi suram, Hua Qingyuan bergumam, apa yang terjadi? Tak hanya itu, Wang Dao juga dibuat kebingungan oleh sesuatu yang secara tiba-tiba menahan pergerakannya. Apa yang terjadi? Setelah Hua Qingyuan melihat aura purple yang menahan pergerakan Wang Dao itu, dia seketika menyadari siapa pelakunya. Dalam hatinya, ini, Xuan Yin. Aura purple itu mulai semakin banyak menyebar ke arah Wang Dao. Aura purple itu juga menunjukkan sosok Xuan Yin secara samar-samar tersenyum, yang hanya Hua Qingyuan yang bisa melihatnya. Hua Qingyuan yang sejatinya ingin menyerah sontak terkejut menyaksikan itu. Dalam hatinya, orang ini, sejak kapan dia mengikutiku ke sini? Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu di sakunya. Dengan cepat, Hua Qingyuan melihatnya dan mendapati sebuah token kayu yang sudah ada di sana. Melihat token kayu itu, Hua Qingyuan bergumam, ini, token kayu yang terbuat dari pohon lokus berumur ribuan tahun. Dikatakan bahwa Divine Beast seperti Xuan Yin ini, yang termasuk makhluk spiritual Yin, mereka dapat disimpan di dalam kayu pohon kuno untuk memelihara jiwanya. Hua Qingyuan berpikir, tapi kapan dia meletakkan token kayu ini di sakuku? Mungkinkah dia melakukannya tadi malam pada saat aku sedang tidur? Di sisi Wang Dao, dia melompat mundur berusaha menghindari aura purple yang terus menyerangnya. Dalam hatinya, angin jahat macam apa ini? Apakah ini semacam teknik formasi tertentu? Akan tetapi, tanpa dia sadari, aura purple itu sudah berada di belakangnya, dan langsung menghantam telak punggungnya. Terkena serangan itu, Wang Dao sedikit merasa kesakitan di punggungnya, dan dengan cepat, ia berbalik untuk melihat siapa yang menyerang punggungnya. Akan tetapi, Wang Dao sontak terkejut, karena dia tidak mendapati benda apapun di belakangnya. Dengan cepat, Wang Dao meningkatkan kewaspadaannya karena dia menyadari ada serangan yang melesat ke arahnya. Menyadari itu, Wang Dao bergegas melompat ke belakang untuk menghindari serangan itu. Namun, setelah dia melompat menghindar dan melihat tempat di sana, dia sama sekali tak melihat apapun di sana. Dengan cukup kesal, Wang Dao melirik ke arah Hua Qingyuan dan berteriak, apa yang sedang terjadi di sini, Qingyuan, sebenarnya trik apa yang kamu mainkan? Hua Qingyuan hanya menghela nafas santai, dan membalas, aku tidak melakukan apapun. Melihat itu, sontak membuat Wang Dao semakin kesal. Mengingat saat Xuan Yin melawan Yue Qingwu, Hua Qingyuan bergumam, dalam hatinya. Ketika Xuan Yin menghadapi Yue Qingwu dan dua orang lainnya, dia dapat menaklukkan mereka semua dengan kemenangan telak. Kekuatan Divine Beast ini, mungkin sanggup untuk mengalahkan seorang kultivator yang berada di bawah tingkat 5 tahap Purple Chaos. Di sisi Wang Dao, dia sedang dihajar habis-habisan oleh Xuan Yin yang dalam bentuk aura purple. Menyaksikan itu, Hua Qingyuan berteriak meminta Xuan Yin untuk berhenti. Xuan Yin, berhenti membuat masalah, segera kembali. Namun, Xuan Yin sama sekali tak menghiraukan perkataan Hua Qingyuan. Dia terus melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Wang Dao. Wang Dao sama sekali tak bisa membalas serangan itu, dan hanya bisa pasrah menerima serangan bertubi-tubi yang menghantam tubuhnya. Tubuh Wang Dao dibuat terpelanting ke atas dan ke bawah oleh serangan Xuan Yin. Menyaksikan itu, membuat para penonton kebingungan, sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Mereka yang memang tidak bisa melihat Xuan Yin hanya bisa terheran. Hembusan angin macam apa itu? Kenapa saudara Wang tiba-tiba mulai menari di udara seperti dukun kerasukan setan? Tak ingin menyerah, Wang Dao justru berteriak menantang Hua Qingyuan. Hua Qingyuan, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Ia langsung berniat mengaktifkan seni pedang Star Cloud. Akan tetapi, belum sempat Wang Dao menyerang, Xuan Yin sudah terlebih dulu melancarkan serangan yang cukup kuat, yang langsung menghantam telak tubuhnya. Terkena serangan itu, Wang Dao sama sekali tidak bisa berkutik, dan mengakibatkan dia langsung terlempar jatuh menghantam arena kompetisi dengan cukup keras. Karena sudah kehabisan tenaga, Wang Dao hanya bisa berteriak mengakui kekalahannya, aku menyerah. Melihat Xuan Yin yang masih ingin menyerang, dengan cepat, Hua Qingyuan menangkapnya, dan memintanya untuk berhenti. Sudah cukup, Xuan Yin. Menyaksikan itu,
para penonton dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sedang Hua Qingyuan pegang itu. Dijelaskan, kecuali Xuan Yin sendiri yang ingin menunjukkan wujudnya pada orang lain. Jika tidak, orang lain tidak akan pernah bisa melihat wujud aslinya. Hua Qingyuan memarahinya, "Anak ini, bukankah aku sudah bilang padamu untuk tetap tinggal di rumah saja dengan baik?" Namun, Hua Qingyuan seketika tak bisa berkata-kata lagi, karena melihat ekspresi imut yang Xuan Yin tunjukkan, "Kamu." Sambil menyentuh wajah Xuan Yin, Hua Qingyuan bergumam, kenapa aku bisa membawa pulang bocah nakal sepertimu ini?" Di sisi lain, Wang Dao sontak terkejut melihat sosok di hadapan Hua Qingyuan itu, dalam hatinya, apa itu Spirit Beast? Melihat Spirit Beast itu, Wang Dao bergegas berteriak protes, "Tetua Zhao, dia curang, dia membawa Spirit Beast untuk bertarung 2 lawan 1, ini sangat tidak adil." Di samping arena, para penonton mengamati Hua Qingyuan dan mengatakan, jadi bayangan purple tadi adalah Spirit Beast-nya, kenapa Hua Qingyuan ini memiliki begitu banyak trik? Spirit Beast-nya juga sangat kuat sekali, itu Spirit Beast jenis apa? Hua Qingyuan hanya berdiam diri sambil mendengarkan semua perkataan mereka. Dari bangku para Master Aula, Donggeng berteriak marah. "Ini terlalu konyol, kita tidak boleh memutuskan dia sebagai pemenang, anak ini, bahkan belum pernah menghunuskan pedangnya dari awal pertandingan sampai akhir. Juga sekte tidak pernah mengajarkan seni Dao Jimat dan metode pengendalian bis, jadi bagaimana dia bisa menguasainya? Menurutku, dia pasti seorang mata-mata yang dikirim oleh sekte iblis." Tak tinggal diam, Gu Yu membuka suara membela Hua Qingyuan, kompetisi sekte kali ini tidak membatasi kondisi pertempuran apapun. Kultivasi Hua Qingyuan hanya berada di tingkat 8 tahap Spiritual Palace, dia pasti menyadari bahwa akan sulit untuk menang hanya dengan ilmu pedangnya sendiri. Itu sebabnya dia memilih untuk mengambil rute alternatif dengan cara bertarung menggunakan jimat formasi dan bantuan Spirit Beast. Dengan serius, Wen Jian menengahi mereka, kalian berdua tenanglah. Ia menjelaskan, aku sengaja mengatur agar Wang Dao melawan Hua Qingyuan, itu hanya untuk membiarkan Wang Dao memecahkan jimat formasi yang digunakan Qingyuan. Aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji apakah Qingyuan memiliki keterkaitan dengan sekte iblis, tapi aku tidak menduga dia justru akan melawan menggunakan bantuan Spirit Beast miliknya. Saat aku melihat Spirit Beast itu, aku khawatir itu adalah Divine Beast Xuan Yin yang dirumorkan. Divine Beast yang langka semacam ini, dia justru menampilkannya di hadapan semua orang. Jika dia adalah murid dari sekte iblis, ini akan menjadi sebuah pemborosan yang besar. Mendengar penjelasan Wen Jian, mereka sontak terkejut, apa, itu Divine Beast Xuan Yin, makhluk legendaris semacam itu benar-benar menjalin kontrak dengan seorang murid sejati pemalas sepertinya. Tetua kedua menanggapi, semuanya, menurutku pertandingan kali ini dapat dianggap sah. Kalian jangan lupa tujuan awal kita, yaitu menemukan pengkhianat, namun, Qingyuan sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan. Selain itu, menurut peraturan, jika Spirit Beast yang dia gunakan ditaklukkan oleh dirinya sendiri, itu secara alami merupakan jenis kekuatan tempurnya, dan tidak dianggap melanggar aturan. Gu Yu menghadap Master Sekte, dan menyetujui usulan tetua kedua, apa yang dikatakan tetua kedua itu masuk akal, kami semua setuju atas usulannya. Melihat sudah tidak ada yang protes, Wen Jian mengumumkan, baiklah, jika semuanya tidak ada yang keberatan lagi, maka aku umumkan. Dalam pertandingan kali ini, pemenangnya adalah Hua Qingyuan. Mendengar itu, para murid mulai bergosip, apa, menang dengan cara begini juga bisa? Apakah masih belum terlambat bagiku untuk menangkap Spirit Beast terlebih dahulu sekarang? Dengan cukup kesal, Wang Dao berteriak, Hua Qingyuan, kau tunggu saja aku. Lain kali kalau kita bertemu lagi, aku pasti akan mengalahkanmu. Mendengar perkataan Wang Dao, membuat Xuan Yin kesal. Sambil mengerutkan kening, Xuan Yin menatap tajam ke arah Wang Dao. Dan Xuan Yin langsung melancarkan serangan ke hadapan Wang Dao. Untuk memperingatinya, Wang Dao sontak terkejut panik melihat serangan itu. Dengan cepat, Wang Dao berlari ketakutan dari sana, kau jangan mendekat. Hua Qingyuan hanya terdiam tanpa kata menyaksikan itu. Mengingat kemenangannya kali ini, Hua Qingyuan berpikir. Sebenarnya, apa yang sedang dilakukan Master Sekte,
bukankah aku ini sudah termasuk melanggar aturan? Tapi, kenapa aku masih menang? Ini sangat tidak masuk akal. Tak ingin berlama-lama di sana, Hua Qingyuan bergegas meminta Xuan Yin untuk kembali ke dalam token kayunya. Kamu kembali dulu. Menerima instruksinya, Xuan Yin langsung berubah kembali ke bentuk aura, dan pergi kembali memasuki token kayu itu. Tak menunggu lama, pembawa acara mengumumkan, pertandingan berikutnya dimulai. Di sisi lain, Hua Qingyuan berjalan pergi meninggalkan arena kompetisi sambil bergumam, dalam hatinya, sudahlah, mari kita hadapi selangkah demi selangkah untuk sisa pertandingan selanjutnya. Sementara itu, di bawah tanah kota Qingsu terlihat sekumpulan orang berjubah hitam yang duduk melingkari sebuah energi iblis, seperti sedang melakukan ritual. Pada saat yang sama, di Sekte Pedang Qingyun, kompetisi besar sekte sedang berlangsung dengan semangat yang membara. Namun, puluhan kultivator Sekte Iblis di tingkat 8 tahap Purple Chaos juga sedang berkumpul di reruntuhan kota Qingsu yang berada tidak jauh dari Sekte Pedang Qingyun. Tak berselang lama, dari dalam energi iblis yang dikelilingi orang-orang berjubah hitam itu, terlihat seseorang yang berjalan keluar dari dalam sana. Orang yang keluar adalah Blood Sea True Monarch, tingkat 4 tahap Transcendence. Orang-orang di sana bergegas menyambut kedatangannya. Kami menyambut kedatangan sang Blood Sea True Monarch. Menerima sambutan itu, Blood Sea True Monarch atau penguasa laut darah yang sebenarnya, menanggapi, tidak perlu terlalu formal. Alasan mereka berkumpul di sana adalah untuk melakukan serangan ke Sekte Pedang Qingyun, Master Sekte Blood Sea menjelaskan. Karena para pengikut yang kita tinggalkan di Sekte Pedang Qingyun sudah selesai menyiapkan formasi besar penutup langit dan memblokir spiritual. Jadi sekarang kita hanya perlu menunggu sampai formasi besar itu diaktifkan, dan pada saat itu kita akan dapat menggulingkan sekte ini dengan kekuatan besar kita. Dengan sedikit ragu, salah seorang anggota berjubah hitam bertanya, Master, dengan kemampuan kita, bisakah kita benar-benar menaklukkan Sekte Pedang Qingyun ini? Master sekte mereka, Wen Jian, berada di tingkat ke-6 tahap Transcendence. Juga masih ada para tetua dan beberapa master aula lainnya yang berada di tahap Transcendence di sana. Melihat keraguan mereka, Master Sekte Blood Sea menenangkan mereka, kalian jangan khawatir. Dengan percaya diri, ia memberitahu, karena semua itu, Tuan juga sudah mengirim secara khusus 2 rekan kultivator iblis untuk memberikan bantuan. 2 orang bantuan yang dia bicarakan segera muncul di sana. Yang pertama, Master Sekte Demon Cloud, Xiang Ba, tingkat 4 tahap Transcendence. Dan yang satunya lagi adalah, Master Sekte Xuan Yin, Li Wuya, tingkat 3 tahap Transcendence. Melihat kedua bantuan itu, mereka sedikit lega, aku tidak menyangka akan cukup beruntung bisa bertemu dengan 3 master besar Sekte Iblis hari ini. Master Sekte Blood Sea menjelaskan, kita semua memiliki kekuatan Dewa Iblis yang diberikan oleh Tuan, ditambah dengan formasi penutup langit dan memblokir spiritual. Dengan percaya diri, Master Sekte Blood Sea mengatakan, setelah hari ini, tidak akan ada lagi Sekte Pedang Qingyun di dunia ini, dan Tuan Dewa Iblis yang kita ikuti juga akan turun ke dunia ini lagi. Sementara itu, di arena kompetisi Sekte Pedang Qingyun, pada saat ini, para murid Sekte Pedang Qingyun baru saja selesai bersaing untuk memperebutkan posisi 6 besar dalam kompetisi besar Sekte. Pembawa acara mengumumkan, pertandingan telah berakhir. Jadi harap ke-6 murid yang lolos ke babak final, untuk segera maju ke depan. Tak menunggu lama, ke-6 murid yang berhasil memasuki babak final, yang adalah, Ketua Aula Mirror Hidden, Yue Jianxin, Murid Sejati Aula Flowing Cloud, Zhao Rui, Ketua Aula True Mind, Zhao Tianlu. Ketua Aula Wind Spirit, Wang Lan, Murid Sejati Aula Flowing Cloud, Hua Qingyuan. Ketua Aula Flowing Cloud, Jiang Du. Mereka semua langsung berjalan memasuki arena kompetisi. Melihat Hua Qingyuan yang memasuki babak final, para murid mulai bergosip, kalian lihatlah, si Raja Trik yang dipanggil Hua Qingyuan itu. Tanpa menghunuskan pedang sekalipun dalam pertarungan, dia benar-benar memasuki babak final, ini sungguh tidak masuk akal. Wen Jian mengeluarkan sebuah gulungan lukisan dan menjelaskan, ujian terakhir dari kompetisi besar sekte kali ini akan menentukan pemenang akhir di dalam lukisan gunung dan sungai Qiankun ini. Ini, lukisan gunung dan sungai Qiankun, dikatakan,
benda ini adalah sebuah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur Sekte Pedang King Yun saat pertama kali mendirikan sekte ini. Harta spiritual kelas tinggi ini berisi gunung, sungai, langit dan bumi, dan bahkan ada harta karun alami yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah alam rahasia eksklusif milik Sekte Pedang King Yun. Wen Jian terus menjelaskan, di dalam lukisan gunung dan sungai Qiankun ini, aku akan membuka satu lapisan domain dan membatasi daerah pertempuran di area yang disebut Taman Bunga Persik. Dan setiap jam, area domain akan menyusut sebesar 5 km. Jika kalian tidak terus bergerak maju sebelum domain menyusut, maka kalian akan didiskualifikasi dan langsung dikeluarkan dari lukisan. Juga, saat kalian bertarung, aku akan menggunakan mantra untuk memperlihatkan situasi pertarungan kalian pada semua murid. Mendengar aturan kompetisinya, Hua Qingyuan berpikir, bukankah ini seperti permainan Battle Royale, Chicken Dinner, bahkan juga ada siaran langsungnya. Jika aku cuma terus melarikan diri tanpa bertarung, reputasiku pasti akan jatuh ke titik yang paling bawah, sepertinya aku hanya bisa terus berakting. Setelah menjelaskan semua aturan kompetisinya, Wen Jian bertanya, kalian berenam, apakah kalian keberatan dengan aturan ini? Mereka serempak menjawab, kami sama sekali tidak keberatan, dan kami akan mematuhi instruksi Master Sekte. Bagus sekali, tidak perlu berlama-lama lagi, aku umumkan pertandingan resmi dimulai. Tak menunggu lama, mereka berenam bergegas pergi memasuki lukisan. Tepat setelah mereka berenam memasuki lukisan, Wen Jian langsung menggulung kembali lukisan itu, dan mengambilnya. Dan dengan cepat, Wen Jian membuka beberapa layar spiritual untuk memantau ke-6 murid yang berada di dalam lukisan. Layar spiritual itu juga menghadap ke arah para murid, sehingga mereka semua juga bisa melihat jalannya kompetisi di dalam lukisan. Para murid juga sangat kagum melihat pemandangan Taman Bunga Persik di dalam lukisan itu. Wow, ini terlalu indah. Sambil melihat layar spiritual itu, Gu Yu bergumam, seperti yang diharapkan dari Master Sekte, ini benar-benar sebuah rencana yang brilian. Lukisan gunung dan sungai Qiankun ini sekarang terhubung erat dengan Master Sekte, jadi Master Sekte dapat mengendalikan segala sesuatu yang berada di dalam lukisan ini hanya dengan satu pikiran. Jadi dengan metode semacam ini, tidak peduli seberapa pintar mata-mata itu, dia tidak akan bisa membuat satu pun masalah. Dalam hatinya, seharusnya kita hanya perlu menunggu pengkhianat ini mengungkapkan identitas aslinya. Sementara itu, di sudut arena kompetisi di balik dinding, terlihat dua orang yang sedang berdiskusi di sana. Mereka berdua juga merupakan mata-mata yang dikirim oleh Sekte Iblis, yang belum diketahui siapa mereka. Pria berambut panjang bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanpa adanya saudara Zhao di sini, formasi besar penutup langit dan memblokir spiritual tidak akan bisa kita aktifkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pria berambut pendek menenangkannya, tidak masalah, saudara senior Zhao sudah mengantisipasi situasi ini. Sekarang kau ikutlah denganku, saudara senior Zhao sudah menyiapkan sebuah rencana cadangan terlebih dahulu di puncak aula Flowing Cloud. Di sisi lain, di dalam lukisan, tepatnya di sebuah taman bunga persik di dalam lukisan. Terlihat Hua Qingyuan di sana, yang sedang berjalan menelusuri tempat di sana, sambil bergumam, di sini adalah taman bunga persik. Melihat pemandangan di sana, membuat Hua Qingyuan terkagum, wow, hutan bunga persik yang indah sekali. Jika tempat seperti ini berada di dunia sebelumnya, pasti ini akan menjadi tempat foto terkenal bagi selebriti internasional. Setelah mengagumi pemandangan di sana, Hua Qingyuan bergumam, dalam hatinya. Dilihat dari perspektif pada saat lukisan gunung dan sungai Qiankun ini dibuka seperkian detik sebelumnya, sepertinya sekarang aku berada di sudut barat laut Taman Bunga Persik, bukan? Dengan gayanya, Hua Qingyuan mengatur rencananya untuk kalah. Selama aku pergi menuju ke pusat Taman Bunga Persik ini, maka aku hanya perlu menunggu para murid lain datang ke sana, bukan? Sambil membayangkan rencananya, Hua Qingyuan berpikir, kemudian pada saat yang tepat aku akan memamerkan kelemahanku dan dengan sengaja kalah. Namun, secara tiba-tiba, dari belakang sebuah serangan melesat menuju ke arahnya, menyadari serangan yang melesat ke arahnya itu. Dengan cepat, Hua Qingyuan melompat menghindari serangan itu, dan kabut menyebar menghalangi pandangannya. Hua Qingyuan melihat ke arah sumber serangan dengan sebelah matanya.
Dan mendapati seseorang yang tidak asing berjalan ke arahnya, Hua Qingyuan menegur orang itu, "Oh, itu kamu, saudara senior Jiangdu." Sambil tersenyum seperti biasa, ketua murid Aula Flowing Cloud, peringkat 3 dari daftar murid sejati, Jiangdu, berjalan menghampiri Hua Qingyuan. Sesampainya di hadapan Hua Qingyuan, Jiangdu menyapanya, "Sudah lama tidak bertemu saudara junior Qingyuan." Namun, Jiangdu yang tadinya tersenyum lebar tiba-tiba berubah ekspresi. Dengan ekspresi merinding, Jiangdu mengatakan, "Sejak kita pergi bersama menjalankan misi setahun yang lalu, aku menyaksikan serangan pedang yang benar-benar sangat menggemparkan itu." Hua Qingyuan terdiam tanpa kata, melihat Jiangdu yang masih mengingat kejadian saat dia menunjukkan kekuatannya, pada saat dia menjalankan misi bersamanya. Sambil tersenyum, Hua Qingyuan membalas, "Saudara senior Jiangdu, kamu masih mengingat insiden itu?" Jiangdu menanggapi, berkat saudara junior, kekuatanku meningkat pesat sekarang." Dengan semangat, Jiangdu berteriak, "Aku tahu bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara aku dan monster yang sebenarnya. Tapi aku masih ingin merasakan teknik pedangmu lagi, saudara junior Qingyuan." Mendengar itu, Hua Qingyuan hanya meliriknya sambil tersenyum.